Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap bahagia. Ah, Ketemu bersama saya kembali kali ini dalam video pembelajaran bagaimana menyusun instrumen penelitian bersama saya, lalu Awaludin Akbar. Baik, saya fokuskan untuk pertemuan kali ini adalah bagaimana kita bisa menyusun instrumen penelitian kuantitatif. Ya, kita tahu bersama bahwa instrumen penelitian itu adalah alat pengumpul data yang sangat diperlukan sekali dalam melakukan sebuah penelitian. Oke, eh, instrumen penelitian kuantitatif itu bisa berupa kuesioner atau angket. Ini sangat umum sekali, sangat banyak sekali kita temukan. Kemudian bisa juga berupa tes, ya. Benar sekali, ada juga observasi, ya. Selanjutnya ada wawancara dan bisa juga berupa skala pengukuran. Baik, kita akan belajar lebih jauh lagi bagaimana instrumen-instrumen penelitian ini bisa kita buat sehingga bisa kita gunakan untuk penelitian yang akan dilakukan. Baik, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, tentu seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita harus menentukan variabelnya terlebih dahulu. Variabel penelitian apa yang akan kita teliti. Nah, ya, identifikasi dulu variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya, setelah variabelnya ketemu, kita akan mencari teori-teori yang relevan sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Itu ya, kita tentukan teori mana, teori apa saja yang akan digunakan dalam menyusun instrumen penelitian tersebut. Ya, setelah teorinya ketemu, maka langkah berikutnya adalah ini pertemuan kita sebelumnya, ya. Mudah-mudahan bisa diingat kembali. Ya, kita tentukan atau kita buat indikatornya dari teori-teori tersebut, ya. Cari indikator dari setiap dimensi variabel dari teori yang sudah kita pilih, yang sudah kita tentukan untuk menyusun instrumen penelitian dari variabel yang sudah kita tentukan tadi. Nah, langkah berikutnya setelah indikator kita berhasil identifikasi, maka kita akan melakukan langkah selanjutnya. Kita akan membuat definisi konsep, ya, dari teori yang ada dan juga tentunya dari indikator yang berhasil kita identifikasi tersebut. Supaya apa? Ya, supaya kita menjadi lebih fokus gitu ya dengan merumuskan definisi konsep berdasarkan teori tersebut. Baik, berikutnya setelah definisi konsep kita akan membuat definisi operasional, ya. Nah, supaya lebih operasional lagi, konsep tadi bisa kita gunakan untuk mengukur variabel yang akan kita teliti, maka kita perlu buat definisi operasionalnya berdasarkan teori, indikator ataupun definisi konsep itu kita rumuskan definisi operasional. Barulah setelah itu kita akan membuat kisi-kisinya, ya, kisi-kisi dari instrumen yang akan dikembangkan, gitu ya. Setelah itu baru kita kembangkan instrumennya berdasarkan kisi-kisi yang sudah kita buat. Baik, sampai di sini semoga ada gambaran dan bisa lebih memahami bagaimana indikator, bagaimana variabel itu disusun, dibuatkan sebuah instrumen atau alat ukur sehingga bisa kita gunakan dalam sebuah penelitian. Oke, kita akan coba berlatih dulu, ya. Di sini saya ada satu penelitian belum sempat dipublikasi, penerapan pendekatan literasi berbasis proyek untuk peningkatan minat dan hasil belajar membaca dan menulis permulaan, ya. Sesuai dengan langkah-langkah tadi, pertama apa? Kita tentukan betul
variabelnya dulu, ya. Apa saja variabelnya di sini? Oke, dalam penelitian ini ada 3 variabel, yakni benar sekali ya, ada pendekatan literasi berbasis proyek, kemudian ada minat belajar, yang selanjutnya hasil belajar membaca dan menulis permulaan. Baik, setelah itu kita apa langkah selanjutnya setelah kita sudah tentukan variabelnya? Kita tentukan teorinya, ya. Teori apa yang digunakan. Saya ambil contoh satu variabel saja tadi, saya ngambil contoh variabel minat ya dari 3 variabel yang tadi. Ya, misalnya di sini untuk minat saya menggunakan teori dari Hidi dan Renninger ya. Nah, mereka mengemukakan bahwa minat adalah proses bertahap yang dimulai dari ketertarikan awal hingga menjadi minat yang mendalam. Dalam pembelajaran literasi, membaca dan menulis gitu ya, strategi yang menstimulasi minat awal dapat membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk mengembangkan keterampilan literasi. Ya, teori yang kedua saya gunakan teori kebutuhan dari Abraham Maslow, ya bisa dibaca nanti ya. Dan seterusnya ada teori self determination juga. Oke, singkat saja, saya setelah kita tentukan teorinya, maka teori-teori ini akan kita gunakan untuk membuat instrumen. Ya, langkah berikutnya setelah teorinya sudah kita dapatkan, kita akan melakukan langkah berikutnya, yaitu menentukan indikator. Ya, benar sekali. Indikator dari teori-teori tersebut, indikator minat gitu ya. Nah, berdasarkan teori yang kita gunakan. Oke. Nah, indikator minat belajar membaca dan menulis permulaan ya, berdasarkan teori minat dari Hidi dan Renninger, teori kebutuhan Abraham Maslow dan self determination. Indikator yang bisa saya rumuskan di sini ada pertama ketertarikan awal pada kegiatan literasi, kemudian kepuasan emosional, kemudian ada motivasi intrinsik dalam literasi, dan yang terakhir keterlibatan aktif dan kesungguhan dalam belajar literasi. Ya, nanti bisa dibaca kembali, diputar kembali videonya supaya lebih jelas. Oke, langkah berikutnya setelah indikatornya sudah berhasil kita temukan, tentukan, maka kita akan membuat definisi konsep. Nah, kita rumuskan berdasarkan teori dan juga indikator yang sudah kita temukan. Di sini, minat belajar membaca dan menulis permulaan adalah ketertarikan dan kecenderungan siswa untuk secara aktif dan konsisten mengikuti kegiatan literasi awal, seperti membaca dan menulis sederhana yang disertai dengan antusiasme, keterlibatan emosional, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sampai antusias terhadap proses belajar literasi. Ini definisi konsep. Konsep tentang minat itu kita rumuskan berdasarkan teori-teori yang sudah kita dapatkan tadi dan indikator yang sudah kita identifikasi. Selanjutnya, supaya konsep ini bisa digunakan, langkah berikutnya yaitu membuat definisi operasional. Bisa dilihat perbedaannya tadi antara definisi konsep dan definisi operasional. Di sini minat belajar membaca dan menulis permulaan diukur gitu ya, diukur melalui 5 indikator. Nah, di sini kemudian nanti dibaca kembali, masing-masing indikator dinilai menggunakan skala Likert yang menunjukkan tingkat persetujuan siswa terhadap pernyataan yang mencerminkan minat mereka dalam literasi. Ya tergantung gitu ya, mau bagaimana melakukan penilaiannya gitu ya. Ya silahkan, tapi di sini saya menggunakan skala Likert gitu ya untuk mengukur ya indikator-indikator yang ada di sini tentang minat. Selanjutnya setelah definisi operasional, kita akan membuat kisi-kisi. Oke, kisi-kisinya di sini ya sesuai dengan indikator yang ada tentang minat tadi. 1. Keterlibatan siswa, seterusnya antusias, kedisiplinan, dan seterusnya.
kita buat nomor butir, berapa butir yang akan kita buat. Di sini saya membuat 20 ya, 10 butir soal negatif, 10 butir soal atau pernyataan positif. Nah, kenapa harus begitu? Ya, supaya instrumen yang dibuat nanti betul-betul bisa mendapatkan data yang diharapkan gitu ya. Oke. Jenis datanya tentu kuantitatif, kemudian jenis instrumennya ya silahkan sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya menggunakan kuesioner, bisa juga ini kita gunakan observasi misalnya atau wawancara tentang minat, ya terserah gitu kan, ya tergantung kebutuhannya ya. Oke, di sini saya akan membuat instrumen ini menjadi kuesioner gitu ya, jenis instrumennya. Nah, setelah itu kita akan lihat bagaimana instrumen ini disusun. Oke, baik. Ini contoh instrumen dari kisi-kisi yang sudah saya susun. Ya, ini untuk 10 pernyataan pertama yang positif, saya senang ketika belajar membaca buku cerita sederhana. Ada selalu, sering, jarang, tidak pernah. Di sini bisa dikasih skor 4, 3, 2, 1 karena ini positif gitu ya. Kemudian merasa antusias, saya merasa senang ketika diajak berlatih membaca sesuai dengan indikator yang tadi pada kisi-kisi itu. Nah, apa bedanya dengan pernyataan negatif? Ya, tentu berbeda gitu ya. Kenapa harus ada pernyataan positif dan negatif? Ya, supaya jawaban yang kita dapatkan itu betul-betul jawaban yang sesuai kondisi gitu ya. Supaya betul-betul informasi yang kita dapatkan itu bukan dari sekedar dia centang-centang saja sama respondennya. Ya, kita lihat pernyataan negatif. Ya, pernyataan negatif, saya merasa bosan saat belajar membaca. Tetap pilihannya ada selalu, sering, jarang, tidak pernah. Tapi ketika nanti kita kasih skor, tentu ini skornya yang paling kecil. Kalau di pernyataan positif tadi yang paling besar kalau selalu. Kalau di sini yang paling kecil. Bosan saat belajar membaca. Kalau selalu bosan ya 1. Tapi kalau tidak pernah bosan ya 4. Gitu kan? Saya tidak tertarik. Nah, ini dikombinasikan. Tidak harus seperti ini. Tidak harus yang pertama semua positif, kemudian yang terakhir semua negatif. Bisa dicampur. Supaya apa? Supaya betul-betul responden itu harus membaca dengan benar pernyataan yang kita buat, baru dia bisa mengisi sesuai dengan apa kondisinya. Begitu saya rasa untuk bagaimana penyusunan instrumen penelitian ini. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Salam sehat buat semua. Jangan lupa tetap bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.